Alhamdulillahirabbil alamin. Wahidus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' ila shiratil mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibullah hadiyan ilallah bi ismihi wa sirajan munir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad anzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqillaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan wa btaghi fima ataaka Allah daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya walau akhir ayat. Ittaqillaha walau bisyikil tamra. Ittaqillaha haitsu kunta. Syadaqallahu al-azim wa sadaqal rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan, tiada kalimat yang paling indah kita ucapkan pada kesempatan hari ini terkecuali alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah karena Dialah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Dialah Allah yang wahidus samad, lam yalid wa lam yulad. Dan Dialah Allah yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat menjalani kehidupan kita di dunia ini. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dialah Nabi yang paling kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Dialah Nabi yang telah diutus untuk membawa lentera atau cahaya kebenaran, sehingga jelas buat kita semua bahwa ini adalah yang benar, ini yang salah, ini perintah dari Allah, ini larangan dari Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semua semoga di hari kemudian nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat buat kita semua. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati, pada kesempatan hari ini, di hari yang mulia ini,
kita sudah berada di bulan Syawal. Artinya kita sudah melewati bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, dan termasuk bulan Syawal juga ada kemuliaan di dalamnya, dan kita akan menuju ke bulan Zulhijjah, dan ketiga bulan ini sama-sama ada kemuliaan di dalamnya. Alhamdulillah, berbahagialah orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa Syawal di bulan Syawal ini. Kenapa? Karena semua orang, semua manusia, apa yang diinginkan tiada lain rahmat dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ini berada di alam kubur atau di alam akhirat. Ada dua hal yang kita harapkan bersama ketika kita ini berada di alam akhirat. Yang pertama, kita akan berharap agar Allah menurunkan rahmatnya buat kita semua. Dan kita juga berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memberikan syafaat buat kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita tiada lain harapan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini dan menjalani kehidupan kita nanti di akhirat. Contohnya salat yang diperlukan buat kita, contohnya puasa yang diperlukan buat kita, zakat yang diperlukan buat kita, haji yang diperlukan buat kita bagi orang-orang yang mampu. Itu semua kita mengharapkan rahmat kasih sayang Allah ketika kita ini berada di alam barzakh atau di alam akhirat. Itu yang kita harapkan bersama. Tetapi boleh jadi pada saat itu rahmat Allah tertunda turunnya, atau boleh jadi rahmat kasih sayang Allah belum kita dapati, tapi masih ada harapan. Apa itu? Syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ada usaha, ada niat untuk mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu lewat apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah di bulan suci Ramadan yang kita lakukan itu sunnah-sunnah yang kita lakukan, kita berharap semua dengan tarawih, qiyamul lail, sedekah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita berharap kita gagal untuk mendapat rahmat dari kasih sayang Allah, tapi masih ada harapan kedua, itu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menganjurkan agar kita ini menghidupkan sunnahnya, agar kita ini senantiasa menghidupkannya, sunnah-sunnahnya, agar kita ini kelak mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di bulan Syawal ini ada amalan yang dianjurkan dikerjakan, yaitu puasa Syawal. Alhamdulillah, bersyukurlah bagi orang-orang yang telah melaksanakan puasa Syawal. Kita berharap semua mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang memberikan pertolongan atau syafaat lewat sunnah-sunnah yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, saya teringat tadi ayat yang saya angkat lewat mukadimah. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allah dalam akhir, wa la tansa nasibaka minad dunya."
Di sini Allah berfirman, carilah atau ambillah anugerah Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Untuk apa? Untuk kebahagiaan akhiratmu. Wala tanzana nasibaka minad dunya, dan jangan lupa untuk duniamu. Artinya apa? Kita ini disuruh untuk berupaya, bekerja untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan di akhirat. Berarti kebahagiaan di akhirat itu bukan pemberian secara gratis. Harus ada upaya sekarang yang kita lakukan, yaitu lewat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman sering terdengar di tengah-tengah masyarakat ada istilah santai malam. Semua apa yang dilakukan di atas muka bumi ini semuanya kelak nanti ujung-ujungnya urusan akhirat. Ketika kebaikan yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, maka alhamdulillah kita akan menemukan kebahagiaan di akhirat. Tetapi ketika larangan yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, yakinlah bahwa laknatullah yang kita akan dapatkan di yaumul qiyamah. Jadi semua apa yang kita lakukan ini jangan enggan-enggan, jangan sampai kita apa yang kita kerjakan ini untuk dunia, bukan. Semua yang kita lakukan di atas muka bumi ini semuanya ujung-ujungnya untuk akhirat. Tergantung dari mana kita bersikap untuk menghadapi yang namanya yaumul qiyamah. Kalau mau bahagia, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang. Dan kalau mau syafaat, kerjakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita kerjakan. Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini, mari kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk menuju kebahagiaan akhirat kita. Bersyukur kepada Allah itu bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi bersyukur kepada Allah itu ada pembuktian lewat ibadah. Orang yang beriman tidak sempurna rasa syukurnya kepada Allah ketika dia belum mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Memang betul setiap hari, setiap saat kita mengucapkan alhamdulillah, tapi itu belum terhitung kita bersyukur kepada Allah sebelum kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Barangkali 100 kali mengatakan alhamdulillah setiap hari, tapi itu belum tentu kita terhitung orang yang bersyukur. Nanti kita terhitung orang yang bersyukur kepada Allah ketika kita ini taat untuk menjalankan ibadah perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua, orang yang bersyukur itu ketika diberikan harta atau nikmat harta, lalu kemudian dia senang berbagi. Alhamdulillah, itulah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Jangan sampai Allah memberikan sesuatu harta lalu kita lupa untuk berbagi. Contoh misalnya, bulan yang akan datang yang juga itu kurban. Ketika Allah memberikan suatu harta lalu kita tidak mau berkurban, maka yakinlah rasa syukur kita kepada Allah itu belum sempurna. Tanda rasa syukur kita kalau kita ini mampu berkorban lalu kita tidak berkorban. Dan itu salah satu yang bisa mendapatkan syafaat kita nanti di alam kubur kalau kita melaksanakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, terakhir marilah kita senantiasa berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Dan yakinlah perbuatan baik yang kita lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu menutupi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Untuk itu saya anjurkan marilah kita senantiasa berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani min ayati wa sifril hakim wa taqabbal minni wa antum wa innahu huwal ghafurur rahim.